semuanya, selamat datang nih di podcast Suara Sejarah. Tempat kita ngobrolin peristiwa-peristiwa penting yang kadang kelam tapi sangat penting buat kita pelajari. Dan hari ini salah satu peristiwa besar yang pernah terjadi di Asia Tenggara, yaitu invasi Timur oleh Indonesia tahun 1975. Nah, nih yang belum tahu, invasi ini terjadi ketika Indonesia mengirim pasukan militer ke Timor Timur, yang waktu itu baru memproklamasikan kemerdekaannya dari Portugal. Alasan resmi Indonesia saat itu adalah menjaga stabilitas, tapi banyak pihak melihat ini sebagai pelanggaran terhadap hak kemerdekaan rakyat Timor Timur. Peristiwa ini kemudian menyebabkan konflik berkepanjangan, pendudukan selama 24 tahun, dan menimbulkan penderitaan luar biasa bagi masyarakat sipil. Dan untuk ngobrol lebih dalam lagi soal ini, kita kedatangan bintang tamu atau narasumber kita yang cantik dan keren, yaitu Sally Evangeline. Hai Sel, selamat datang. Hai Gina, hai Farda, makasih banget ya udah undang aku. Hai Sally, iya, kita langsung mulai ya. Oke. Jadi kita ceritain nggak kronologi invasi Timur itu gimana sih sebenarnya? Boleh banget nih. Jadi awalnya Timor itu koloni Portugis. Nah, pada tahun 1974, Portugal mengalami revolusi dan mulai mengalami kemunduran dari koloninya. Di Timor tuh ada 3 kekuatan politik, ada UDT, Fretilin, dan Apodeti. Jadi mereka itu semacam kayak organisasi di Timor. Nah, setelah terjadi konflik, Fretilin ini memproklamasikan kemerdekaan Timor pada 28 November 1975. Indonesia itu menganggap kalau hal itu sebuah ancaman kan, karena kekhawatiran soal komunisme yang terjadi di Timor. Akhirnya pada 7 Desember 1975, Indonesia melakukan invasi lewat operasi militer bernama Operasi Seroja, yang menandai awal pendudukan Indonesia selama 24 tahun di Timor. Wah, sejarah rumit juga ya. Betul banget. Nah, terus gimana kondisi masyarakat sipil waktu itu tuh? Nah, kondisi itu sangat-sangat memprihatinkan, Gin. Banyak banget masyarakat yang harus lari ke hutan ataupun ke pegunungan, meninggalkan rumah dan harta benda mereka. Mereka tuh kekurangan banyak banget, kekurangan makanan, air bersih, dan akses medis. Bahkan ya, menurut laporan internasional, ratusan ribu orang tuh meninggal, bukan cuma karena kekerasan, tapi juga karena kelaparan dan penyakit-penyakit. Wow, kalau ngomongin soal ancaman itu banyak ya. Iya, betul. Itu seperti apa aja sih, Sel? Nah, jadi macam-macam nih Farda sebenarnya. Ada yang ditangkap karena dicurigai mendukung Fretilin tanpa pengadilan, padahal pada faktanya mereka tuh nggak ada bukti nyata nih kalau orang tersebut mendukung Fretilin atau enggak. Jadi mereka tuh asal nangkap aja. Lalu operasi militer juga menyasar desa-desa. Ada penyisiran, penangkapan massal, penyiksaan, bahkan kekerasan seksual. Perempuan dan anak-anak tuh jadi korbannya juga. Beberapa keluarga dipisahkan secara paksa, dan ada yang dibawa ke camp-camp pengungsian yang kondisi sangat-sangat buruk. Ya ampun, sedih banget ya. Iya, betul. Kamu tuh ada gak sih, Sel, satu kisah korban yang paling menyentuh menurut kamu? Ada nih, jadi ini tuh kisahnya aku ingat terus secara menerus. Jadi ada seorang ibu bernama Maria. Nah, dia itu melahirkan di hutan saat ingin melahirkan diri. Tapi karena gak ada bantuan medis, bayinya tuh meninggal beberapa jam setelah lahiran. Tapi Maria tuh gak menyerah. Dia bertahan dan sekarang aktif jadi pejuang perdamaian di Timur Leste. Dia bilang kalau misalnya saya tuh gak ingin anak saya tuh tumbuh dengan dendam. Itu yang bikin aku sangat-sangat tersentuh. Nah, salah satu hal yang perlu dipertanyakan juga nih, apakah Indonesia dapat dukungan dari negara lain saat invasi ini? Nah, bener Far, sebenarnya Indonesia tuh nggak benar-benar sendirian. Amerika Serikat dan Australia tuh tahu tentang rencana invasi ini, tapi pada dasarnya mereka tuh mendiamkannya saja. Karena saat itu tuh dunia sedang dalam suasana perang dingin. Mereka lebih memilih menjaga kestabilan kawasan daripada mendukung kemerdekaan Timur. Itu tuh salah satu sisi gelap dari politik internasional pada waktu itu. Dan kamu tuh ada pertanyaan terakhir nih. Apa sih harapan kamu untuk generasi muda Indonesia dan Timor Leste? Oke, jadi
Untuk Indonesia dan Timor Leste, aku berharap banget nih supaya kita bisa belajar sejarah dengan jujur dan terbuka. Bukan buat saya menyalahkan ya, tapi supaya kita tuh bisa saling memahami. Rekonsiliasi itu bukan berarti melupakan masa lalu, tetapi kita tuh belajar darinya supaya nggak terulang lagi. Generasi muda tuh harusnya menjadi jembatan perdamaian, bukan pewaris luka. Wah, makasih banyak Rasa udah Iya, berbagi Farda. dan tips yang sangat berharga nih pada hari ini. Yaps. Betul. Dan juga nih buat teman-teman yang udah dengerin dan semoga nih kita semua bisa jadi generasi yang peka, adil, dan penuh empati. Sampai ketemu di episode Suara Sejarah berikutnya ya teman-teman. Dadah.